Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Banyak. Ya, oke. Kenapa? Tidak ada. Izin, Bu. Izin. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas apa? Membahas unsur Unsur dan senyawa. Ya, unsur dan senyawa. Masih ingat nggak unsur dan senyawa itu apa? Unsur adalah zat tunggal yang terdiri dari satu jenis atom. Oke. Pada pertemuan kali ini kalian tahu nggak mau membahas tentang apa? Campuran. Pintar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang campuran. Nah, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui pengertian campuran, mengidentifikasi ciri-ciri campuran homogen dan heterogen, dan mengklasifikasikan berbagai campuran di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang campuran. Kalian tahu nggak contoh campuran itu apa aja? Belum tahu, ya belum tahu. Contoh campuran itu ada misalnya air sungai, air laut, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sifat asli zat pembentuk campuran ada yang masih dapat dibedakan dan ada yang masih tidak dapat dibedakan. Antara lain yaitu udara. Udara terbentuk dari beberapa unsur. Misalnya unsur itu udara terbentuk dari beberapa unsur yang berupa gas, antara lain yaitu oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Udara segar yang kita hirup biasanya, kalian tahu nggak udara segar yang kita hirup itu? Ya, kalian tahu nggak udara yang biasa kita hirup itu mengandung apa? Oksigen. Ya, pintar. Nah, kalau biasanya udara tercemar itu udaranya akan buruk apa enggak? Buruk. Iya, pintar. Nah, kalau dikeluarkan itu mengandung apa? Karbon dioksida. Kamu bilang apa tadi? Iya. Udara tersusun dari beberapa senyawa, yaitu berupa debu dan angin. Nah, kamu pernah nggak membuat susu? Pernah sih, pernah. Itu terbuat dari apa? Susu bubuk dan air. Itu kan harus dicampurkan. Iya. Pakai air panas lalu diaduk. Nah, dua hal tersebut kalau digabung dan dilarutkan itu namanya campuran. Ya. Jadi campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang mempunyai sifat zat asalnya.
Pada campuran, zat yang bercampur jenisnya tetap, hanya partikel-partikelnya saja yang bercampur dengan partikel zat lain. Nah, campuran dapat terjadi antara zat padat dan zat padat. Contohnya apa, tahu nggak? Ya, gula dan garam. Nah, yang kedua ada zat padat dan zat cair. Apa contohnya? Iya, benar. Yang ketiga, zat padat dan gas. Contohnya apa? Debu dan udara. Yang keempat, zat cair dan zat cair. Contohnya apa? Air dan sirup. Iya, air dan sirup. Yang kelima, zat cair dan gas. Apa? Ya, air saat hujan. Yang keenam, gas dan gas. Misalnya yaitu udara, karena udara terdiri dari beberapa macam gas. Oke. Nah, campuran dikelompokkan menjadi dua. Ada yang tahu apa aja? Iya. Ada yang tahu nggak campuran homogen itu apa? Belum tahu. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya itu sama atau tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikelnya itu tidak sama atau dapat dibedakan. Nah, campuran homogen dikenal dengan istilah apa? Campuran homogen dikenal dengan istilah larutan. Larutan tersusun dari zat pelarut dan zat terlarut. Nah, dalam ukuran larutan, partikel-partikel penyusunnya itu sangat kecil. Nah, ukurannya itu bisa 1 meter, sehingga partikel-partikel penyusunnya ini tidak bisa dilihat walaupun dengan mikroskop yang paling kecil. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Misalnya itu air, garam, dan air gula. Kita tidak bisa membedakan kan kalau udah dicampur. Kalau tidak dirasakan kita tidak bisa membedakannya.
Nah, tahu nggak contoh lain dari campuran homogen? Yang apa? Mana? Tahu nggak? Belum. Menurut kalian emas itu campuran homogen atau heterogen? Kenapa? Apa menurut kalian? Heterogen. Jawabannya adalah homogen. Karena biasanya emas itu kan enggak murni, ada campurannya, ada campuran logamnya. Nah, campuran antara logam itu disebut dengan partikel logam. Kalau emas murni ya enggak campuran dong namanya. Kan emas yang dijual di pasaran itu biasanya kan ada kadarnya 24, 22, 20, dan 18. 24 kan murni. Iya, 24 murni. Soalnya kan kalau emas biasa itu akan gampang bengkok. Nah, dengan dicampur logam itu emasnya akan agak kuat sedikit gitu. Nah, emas dan logam itu dilakukan dengan cara dibiarkan. Jadi kita kan nggak bisa lihat yang emas mana, yang logam mana di antara campuran tersebut. Ya, kalian tahu nggak contoh dari campuran heterogen? Contoh dari campuran heterogen adalah air sungai, air laut, makanan, minuman. Kenapa? Tahu nggak? Karena kan dengan mata kita bisa melihatnya secara langsung kan, kalau sangat berbeda campurannya. Nah, campuran yang paling bisa dilihat itu antara air dan minyak. Air dan minyak kan nggak bisa bersatu. Campuran heterogen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran yang tidak bisa tercampur. Bila dibiarkan, dia itu tidak bisa mengendap. Contohnya itu cat, agar-agar, dan lain sebagainya. Sedangkan suspensi adalah Campuran zat padat dalam cairan yang tidak stabil dan dapat mengendap. Contohnya itu, kalian pernah buat kopi nggak? Mana? Pernah. Nah, itu bubuk kopinya Mengendap. kan kalau dibiarkan. Nah, dari semua ini kalian bisa tahu nggak ciri-ciri dari campuran homogen dan campuran heterogen? Campuran homogen apa ciri-cirinya? Campuran homogen ukuran partikelnya sangat kecil, sedangkan campuran heterogen ukuran partikelnya lebih besar. Lalu partikel-partikel zat yang bercampur akan bercampur rata. Kan kalau ya salah ini bercampur dengan rata. Nah, sedangkan heterogen ini tidak bisa bercampur dengan rata. Lalu yang homogen itu campuran tidak mengendap jika dibiarkan. Sedangkan campuran heterogen itu akan mengendap jika dibiarkan. Lalu yang terakhir, campuran homogen ini akan bening. Air dan air akan bening. Sedangkan campuran heterogen itu baru. Kita diam dulu ya. Oke, bisa di-scan ya. Atau enggak bisa kalian masuk namanya ke Google, namanya itu Z-Quiz, nanti tokennya dimasukin aja. Ini bisa di scan. Nanti kalian akan langsung bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Ayo Sela, masuk Sela. Scan aja Sela. Tautannya aja, diklik di grup. Ayo yang lainnya baru 4. Ayo yang baru datang. Siapa yang belum masuk? Oh iya ya udah. Ayo. Nanti yang menang mendapat present. Ya. Oke, ayo.
Ada yang jadi zombie dan peneliti lab. Oh, jadi zombie semua, Bu? Tidak. Loh, enggak, Ayu Andira jadi peneliti lab. Oh, ini beda-beda. Iya, beda dua kelompok. Ayo. Cepat. Ayo Ayu Andira. Mungkin apa tuh? Mungkin. Homogen itu sama. Bisa kan Bu? Siapa Bu? Enggak apa-apa. Mungkin apa? Bu, heterogen apa Bu? Heterogen itu beda. Beda. Mas, Pertanyaan, Bu. 10 aja. Bu, contoh dari nama heterogen apa Bu? Contoh dari contoh heterogen. Sudah Bu, Makanan, makanan. minuman. Minuman dulu ya gula. Salah Bu ya Allah Bu, iya Bu. Bukan Bu. Tadi udah nambah banyak. Sudah? Belum Bu. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.